Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube Rohmain Channel. Mohon di like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العلي العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentunya kita merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya yang telah diberikan Allah kepada kita semua sampai pada kesempatan ini. Wabil khusus nikmat kesempatan dan panjang umur kita berada di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan kita, terutama ibadah puasa kita, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kembali kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada seluruh pengikut-pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang kumpul juga pada kesempatan ini bagian dari umat beliau yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada kesempatan yang mulai ini khotib berwasiat kembali kepada diri khotib dan jamaah, marilah kita terus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan takwa yang sebenar-benarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa puasa Ramadan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditetapkan oleh Allah ketika Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah, tepatnya di tahun kedua Hijriyah. Ibadah puasa yang diwajibkan bagi kaum muslimin yang telah baligh, berakal, mampu dan suci dari haid maupun nifas. Oleh karena itu, mereka yang tidak memenuhi kriteria syarat tersebut tidaklah wajib menunaikan ibadah puasa. Puasa sendiri adalah ibadah yang agung dan menjadi salah satu daripada rukun Islam. Keagungan puasa merupakan sesuatu yang sudah dikenal sejak dulu, sebab puasa dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah miliknya, sebagaimana firman Allah dalam hadis qudsi, di mana Allah katakan, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa huwa li wa ana
Semua amal ibadah manusia adalah untuknya kecuali puasa, karena puasa hanyalah untukku. Innama yatruku ta'amahu wa syarabahu min ajli, dan akulah yang akan membalasnya, di mana ia meninggalkan makan dan minumnya semata-mata karena untukku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis tersebut tidak hanya menunjukkan bahwa puasa adalah ibadah yang agung yang bisa diterima begitu saja. Dalam penggalan hadis tersebut, di mana kata terakhir min ajli, ini menunjukkan bahwa Allah hanya akan menerima puasa dari orang-orang yang menahan makan dan minum karena tulus ikhlas mengikuti perintahnya. Bukan hanya sekedar mengikuti tradisi atau menjalani puasa untuk mencari pujian dari orang lain agar dianggap sebagai orang soleh yang berpuasa selama 1 bulan. Oleh karenanya, keikhlasan adalah kunci puasa seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu sendiri merupakan ruh dari semua ibadah, termasuk puasa. Maka sudah sepatutnya bagi seorang muslim betul-betul memperhatikan keikhlasannya dalam beribadah, khususnya dalam berpuasa. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan penuh ketulusan karena mencari ridha Allah, maka akan diampuni segala dosanya yang telah berlalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang ikhlas akan memiliki pola hidup yang lebih berkualitas dibandingkan yang lainnya. Ia akan lebih tenang menghadapi masalah, lega dalam setiap usahanya, dan bersahaja dalam setiap tindakannya. Untuk mencapai keikhlasan, tentunya di sini ada 2 cara. Yang pertama, mengenal dan memahami Allah. Dengan mengenal dan memahami Allah melalui sifat-sifatnya, maka seseorang akan paham dan merasakan bahwa hidupnya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan pun akan muncul, bahkan akan mudah bersyukur tiada henti. Inilah langkah awal untuk bisa mengamalkan sikap ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Maka tidak mengherankan apabila Al-Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari, beliau menjadikan ma'rifat kepada Allah dalam arti mengenal sifat-sifatnya menjadi kewajiban pertama bagi seorang mukallaf, yakni orang yang berakal dan telah baligh. Sebab telah tidak bisa diterima oleh akal apabila seseorang diwajibkan untuk beribadah kepada zat yang belum dikenalinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, agar mendapatkan sebuah keikhlasan adalah di mana kita selalu mempelajari, meneliti, menelaah bagaimana sejarah hidup orang-orang soleh terdahulu. Dengan melihat dan memahami kisah hidup orang-orang soleh terdahulu, maka insya Allah seseorang bisa belajar sekaligus meniru keikhlasan dari mereka. Sebagaimana perkataan seorang wanita sufi dalam dunia tasawuf, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau pernah mengatakan, "Ma'abadtuka tama'an fi jannatika wala khawfan min narika, innama 'abadtuka imtithalan li amrika." Rabi'ah Al-Adawiyah pernah berkata dalam munajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku tidak menyembahmu karena mengharapkan surgamu atau takut karena nerakamu, melainkan karena ketaatanku akan perintahmu." Melihat bagaimana perkataan Rabi'ah Al-Adawiyah ini, kita bisa menyadari luar biasanya tingkat ketulusan penghambaan dari seorang makhluk kepada Sang Khaliq dalam beribadah.
Tidak seperti kita kadang-kadang selalu menghitung untung dan rugi dalam setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari dua kiat tersebut diharapkan kita bisa menjadi pribadi yang ikhlas dalam hal apapun, khususnya puasa di bulan Ramadan tahun ini dan yang akan datang. Mari kita sadari bersama bahwa tidak ada kekuatan ibadah dan daya upaya menjauhi larangan kecuali semua ini atas kekuatan dan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah yang singkat pada siang hari ini. Semoga membawa kemanfaatan bagi kita semua. Semoga kita bisa menjadi puasa Ramadan tahun ini dengan penuh keikhlasan, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكتك المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الوحيدية وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعليك بمجدك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. Mudah-mudahan bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Mohon di like, subscribe, dan share.